Kita mulai ya. Jadi hari ini saya akan membawakan mengenai modalitas terapi dan juga alergi obat ya. Nah, kita mulai dulu dengan pembahasan pertama mengenai modalitas terapi. Oke, slide. Oke, jadi apa sih terapi itu ya? Kita bicara terapi dulu sebelum kita bicara mengenai modalitas terapi. Jadi terapi itu adalah suatu pengobatan atau penerapan ya, penerapan dalam beberapa bentuk ya, baik itu penerapan bentuk stres atau rangsangan. Jadi dibuat distimulasi tubuhnya. Jadi tubuh orang distimulasi ya, baik itu bisa mencakup seluruh tubuh ataupun area yang spesifik ya, tujuannya untuk penyembuhan. Jadi tujuannya untuk mencapai respon adaptif dari tubuh itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai modalitas terapi, berarti kita membicarakan bagaimana cara kita, modalitas itu artinya kita menggunakan berbagai macam metode terapi ya, digunakan untuk menciptakan lingkungan yang ideal, khususnya dalam tubuh ya. Tujuannya itu untuk memperbaiki atau menyembuhkan trauma ya, dengan kita membatasi proses inflamasi dan juga memutuskan siklus nyeri pada tubuh itu. Bicara kalau suara saya terputus atau terjeda-jeda ya. Oke, next deh. Oke. Nah, jadi modalitas terapi itu apa sih sebenarnya? Jadi modalitas terapi adalah suatu alat, bisa metode yang digunakan untuk merangsang tubuh atau jaringan tubuh agar kembali berfungsi seperti sedia kala ya. Jadi berfungsi kembali normal. Nah, modalitas ini menyediakan lingkungan dalam jaringan yang optimal. Kemudian untuk bisa menghasilkan penyembuhan yang cepat dan juga efisien ya. Oke. Next deh. Oke. Jadi pada situasi apa saja kita membutuhkan terapi ya, manajemen terapi. Jadi pada situasi-situasi di mana seperti terjadi perlukaan atau terjadi trauma ya, kemudian walaupun terjadi trauma namun lingkungan dalam artian traumanya hanya bersifat lokalis, tidak mengenai sistemik, tidak mengenai seluruh tubuh ya. Kemudian bisa dilakukan modalitas terapi jika untuk mengurangi frekuensi atau keparahan dari nyeri, kemudian pasien itu dalam keadaan yang baik secara umum ya, sehingga masih bisa dilakukan terapi. Kemudian bisa karena dari pasien tersebut dia memiliki aktivitas yang tinggi ya, memiliki aktivitas yang banyak sehingga dia perlu untuk modalitas terapi yang lain, kemudian kembali bekerja ya, dan juga bisa juga untuk kita dilakukan modalitas terapi itu untuk mengeliminasi obat-obat yang seperti yang kita digunakan untuk sistemik sehingga bisa mengurangi efek samping dari obat tersebut. Oke. Next deh. Oke, jadi kita lakukan modalitas terapi itu tergantung dari, pertama yang saya katakan tadi, tergantung dari area lokalisnya, area tubuh mana yang mengalami trauma, tipe
lukanya seperti apa, apakah berat, sedang, ringan, dan juga tingkat keparahannya bagaimana, ya. Kemudian kita melihat lagi dari sisi apakah pasien ini indikasi atau bisa betul-betul merupakan pasien yang memungkinkan untuk dilakukan diberikan modalitas terapi. Apakah pasien ini kontraindikasi, ya. Kemudian dari dokter sendiri yang meresepkan atau yang menginstruksikan, kemudian atau dari keinginan pasien sendiri, dengan catatan bahwa dari keinginan pasien itu lingkungan ataupun beberapa syarat untuk dirinya itu terpenuhi, ya. Jadi apakah pasien, kalau memang pasien menginginkan sendiri, kita melihat lagi apakah memang pasien ini betul-betul bisa atau memungkinkan untuk diberikan modalitas terapi, ya. Oke, next. Nah, kita lihat klasifikasi dari modalitas terapi. Ini banyak sebenarnya. Jadi modalitas terapi itu ada yang menggunakan energi panas, termal, ya, suhu. Apakah itu suhu dingin atau suhu panas? Menggunakan energi elektromagnetik, ya. Apakah menggunakan energi akustik, menggunakan elektrik, ya, ataupun menggunakan energi mekanik. Ya, jadi contoh-contohnya seperti kalau suhu itu ada termoterapi, krioterapi, ya. Kemudian kalau elektromagnetik dia ada seperti infrared, ya. Kemudian laser, terus ada shortwave diatermi atau microwave diatermi, ya. Kemudian untuk modalitas menggunakan energi akustik seperti ultrasound, ya. Lalu kalau menggunakan elektrik seperti transcutaneous electrical nerve stimulation yang TENS ini, ya. Kemudian ada intraferential terapi, ada juga galvanik, ya. Lalu untuk menggunakan energi mekanik seperti traction, ya. Kemudian bisa juga intermittent compression terapi. Jadi banyak macam. Tergantung kebutuhan dari pasien itu, tergantung dari jenis traumanya, tergantung dari tipenya, keparahannya, ya, dan tergantung dari dokternya sendiri. Oke, lanjut. Nah, jadi ini salah satu modalitas terapi yang bersifat non-invasif. Jadi non-invasif dalam artian tidak melukai atau tidak membahayakan bagi pasien. Jadi ini ada yang bersifat hidroterapi dan elektroterapi. Nah, ini berdasarkan dari aplikasinya, ya. Jadi kalau pembagian yang tadi berdasarkan dia menggunakan modalitasnya, apakah menggunakan energi, suhu dan sebagainya. Nah, kalau ini dia berdasarkan aplikasi. Ada aplikasi modalitas terapi yang aplikasinya memang menggunakan air, ya, menggunakan air sebagai media. Jadi seperti krioterapi, termoterapi, whirlpool bath, ya, kemudian semua yang berhubungan dengan air dan udara, ya, itu masuk hidroterapi. Kalau elektroterapi yang menggunakan media aplikasinya dengan listrik, ya, atau elektrik. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri. Slide-nya saya sudah share ke Asdin. Oke, lanjut deh. Nah, kalau untuk dari beberapa yang saya sebutkan tadi, baik itu menggunakan modalitas apa atau menggunakan media apa dan apakah dia masuk hidroterapi atau elektroterapi, maka yang akan lebih saya bahas adalah varietas dari modalitas terapi ini, ya. Jadi yang krioterapi, ya, kemudian electrical muscular stimulation, ultrasound unit, massage juga itu termasuk modalitas terapi, ya. Kemudian traction unit, shockwave diatermi, laser, dan magnetofield terapi. Oke, lanjut deh.
Oke, kita bahas pertama mengenai krioterapi. Nah, krioterapi ini dia itu merupakan bentuk, jadi dia merupakan bentuk yang biasa, ya. Jadi dia itu memberikan terapi dalam bentuk aplikasi dingin, ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat dingin, aplikasinya itu adalah krioterapi, ya. Jadi ketika indikasinya juga diberikan kepada trauma-trauma atau jenis-jenis luka yang panas, yang memang panas, yang pasien merasakan itu hangat maupun panas, maka diberikanlah aplikasi krioterapi ini, ya. Kemudian indikasinya itu bisa diberikan pada bagian tubuh area distal, bisa diberikan pada luka-luka yang bersifat akut, ya. Kemudian inflamasi yang akut, ya, nyeri yang akut, kemudian post operasi yang bersifat nyeri dan kronik, dan juga jika ada edema setelah operasi. Bisa juga diberikan pada luka-luka yang lebam. Jadi kalau misalkan setelah melakukan tindakan injeksi atau suntikan, kemudian terdapat lebam, bisa kita lakukan krioterapi. Krioterapi itu banyak macamnya. Kita lihat, ayo, buka slide deh. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana sih, agak kabur ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana proses krioterapi itu pada tubuh. Jadi pada saat diberikan rangsangan dingin, maka velositas atau kemampuan konduksi dari saraf itu akan menurun, ya. Kemudian biasanya juga terjadi penurunan dari aliran darah pada otot, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan dari penurunan aliran darah pada otot, dan juga terjadi peningkatan dari tekanan hidrostatik dan terjadi penurunan konduksi dari persarafan, maka kesemuanya ini akan menyebabkan penurunan dari edema, kemudian terjadi penurunan dari pengangkutan oksigen ke otot, ya. Kemudian sehingga terjadi kerusakan untuk otot semakin berkurang, sehingga fungsi ototnya meningkat. Itu secara umum saja, ya. Jadi kita memberikan stimulasi dingin pada luka itu sebenarnya hanya untuk lebih meringankan rasa nyeri, kemudian mengembalikan fungsi otot semula, ya, dan juga membuat menjadi nyaman, karena panas itu bersifat merusak. Jadi dia merusak persarafan hingga ke otot. Jadi banyak beberapa macam penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan kerusakan pada otot, ya. Jadi seperti injury itu trauma, baik itu trauma kecelakaan, trauma fisik dan sebagainya, itu bisa kita lakukan terapi dengan krioterapi. Oke, lanjut. Nah, seperti ini gambarannya. Semoga tidak terlalu, masih bisa dibaca dan masih bisa dilihat, ya. Jadi ini ada beberapa macam krioterapi, beberapa bentuk krioterapi, jadi bukan hanya satu macam. Ada banyak metode yang bisa kita berikan. Ini kita memberikan rangsangan dingin, ya. Jadi bisa menggunakan ice bag, kemudian ice pack, bisa ice cup, ya. Kalau di luar negeri sudah banyak macam. Ada juga dengan spray, kemudian ada dengan kolam bed, ya, water bed, lalu bisa juga dengan cryo cuff, lalu juga bisa dengan gel. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga membuat dokter maupun pasien menjadi nyaman, ya, dan menjadi simple treatmentnya. Oke, ya. Seperti inilah krioterapi. Next.
Oke, jadi kita pindah ke termoterapi. Saya tidak terlalu membahas detail mengenai modalitas terapi. Intinya kalian sudah ada gambaran ya, krioterapi itu seperti apa dan termoterapi itu seperti apa. Nah, kalau termoterapi itu penerapan panas. Jadi yang cryo itu tadi penerapan dingin, ini termo ini penerapan panas ya. Biasanya digunakan pada tahap kedua dari rehabilitasi. Jadi pasien-pasien yang memang modalitas terapi seperti ini dikhususkan pada pasien-pasien yang akan menjalani rehabilitasi medik ya. Jadi setelah diberikan pengobatan yang sesuai, sistemik, baik oral maupun ataupun injeksi dan sebagainya, kemudian untuk penerapan maintenance-nya bisa dilakukan modalitas terapi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi dia merupakan tahap kedua dari rehabilitasi. Jadi dia meningkatkan aliran darah dan mempercepat penyembuhan di area yang mengalami trauma. Oke, nah ini banyak tipe. Jadi hampir sama dengan krioterapi. Jadi ada menggunakan hot bags, kan tadi ice bag. Ini hot bags, kemudian ada hot water fermentation, ada beds juga. Ini bisa dengan whirlpool, kemudian counter thermocups, hampir sama tadi dengan krioterapi ya. Kemudian bisa gel atau chemical packs dan juga bisa wax bag. Jadi hampir sama, tergantung alatnya, media, metodenya bagaimana. Intinya hanya memberikan penerapan panas, tergantung dari indikasi pasien tersebut. Next. Oke, agak blur ya. Jadi tujuannya itu diberikan rangsangan panas, misalkan terjadi inflamasi ya, terjadi inflamasi sehingga pada saat terjadi inflamasi kita berikan rangsangan panas, ya sebenarnya maka terjadi vasodilatasi yang meningkat ya. Karena terjadi vasodilatasi yang meningkat, maka terjadilah pelepasan histamin, prostaglandin. Nah, ini yang membuat terjadinya vasodilatasi. Atau yang tadinya ototnya jadi kontraksi, pada saat diberikan rangsangan panas, dia merangsang untuk terjadinya relaksasi otot-otot yang halus ya, dan juga terjadi aktivasi adrenergik yang simpatik ya, sehingga penurunan aktivasi simpatik adrenergik sehingga terjadi vasodilatasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Itu untuk termoterapi. Termoterapi hampir sama cryo, bisa tidak terlalu membahas secara dalam. Nah, kita pindah ke electrical muscle stimulation atau EMS ya. Nah, electrical muscle stimulation ini dia menggunakan impuls listrik ya. Jadi bisa disebut sebagai neuromuskular, dia disebut sebagai electromyostimulation. Jadi menstimulasi otot, menstimulasi kontraksi otot menggunakan listrik ya. Jadi biasanya indikasinya itu diberikan kepada otot-otot yang mengalami cedera ya atau trauma, hemiplegi ya, kemudian ada cedera pada area persarafan sehingga menyebabkan penurunan dari kekuatan otot, dan juga untuk edukasi, mereedukasi dari terapi otot tersebut. Jadi seperti rehabilitasi dari otot untuk maintenance terapi otot ya. Oke, next. Kita pindah, jadi gambarnya seperti itu ya untuk EMS. Nah, kita pindah ke ultrasound unit. Nah, ultrasound unit ini dia itu merupakan modalitas terapi yang diterapkan dengan menggunakan transducer ya. Jadi bisa juga disebut sebagai aplikator ya, yang dimana transducer atau aplikator ini langsung bersentuhan dengan kulit. Nah, jadi indikasinya bisa diberikan juga pada area-area otot yang mengalami cedera ya,
seperti tendon juga ya, muscle strength, tendonitis ya, ada inflamasi pada area jointnya, fasciitis plantar, kemudian ada iritasi atau nyeri, ada area otot, kemudian sindrom impingement, kemudian bursitis ya, rheumatoid arthritis juga bisa, osteoartritis juga bisa. Jadi ultrasound urine ini bisa diberikan pada pasien-pasien seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Next. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia menggunakan transducer. Ini transducernya. Ini transducernya nih. Dan atau aplikator yang langsung bersentuhan ke kulit. Ya. Jadi tadi ultrasound itu kalau nggak salah dia modalitas terapi yang menggunakan energi akustik ya. Jadi diharapkan dengan energi akustik ini dia akan masuk sampai ke otot sehingga membuat yang tadinya cedera menjadi, intinya tujuannya rata-rata ke vasodilatasi atau perbaikan dari kontraksi otot tersebut. Oke, lanjut. Oke, nah ini agak berbeda sedikit. Jadi ini traction unit. Traction unit ini diterapkan untuk area tulang belakang, ya. Jadi area cervical spine, ya, ataupun di lumbar spine-nya. Nah, dengan menerapkan kekuatan untuk mengangkat atau menarik leher atau punggung bawah, ya, dengan teknik mobilisasi untuk mengalihkan perhatian sendi tulang belakang. Jadi dia lebih sering digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang disebabkan oleh area hernia diskus ya. Jadi area hernia di area situ yang lebih sering menyebabkan nyeri sengaja ditarik ya. Jadi untuk dikembalikan sendinya. Jadi untuk sendi tulang belakangnya kembali baik sehingga rasa nyerinya berkurang. Ya, jadi seperti ini alatnya. Oke, next, Dek. Oke, yang ini adalah diatermi. Jadi diatermi ini biasanya digunakan untuk relaksasi otot ya, sama juga dia untuk vasodilatasi dari otot. Kemudian dia juga sebagai metode pemanasan ya, secara elektromagnetik atau ultrasonik. Tujuannya ya sebagai terapeutik dalam pengobatan sehingga mengurangi rasa nyeri ya. Jadi keseluruhan modalitas terapi ini sebenarnya merupakan terapi-terapi yang memang mengurangi rasa nyeri dan memberi kenyamanan kepada pasien. Selain dia menggunakan terapi-terapi sistemik. Ya. Oke, next. Oke. Nah, jadi kalau laser ini sebenarnya banyak macam ya. Jadi laser ini dia menggunakan kekuatan cahaya ya. Cahaya dengan sebenarnya kalau laser ini lebih untuk mengatasi kondisi kulit, tapi ada juga laser digunakan untuk merelaksasi otot ya atau persarafan. Jadi sinar laser ini banyak sifatnya, ada yang bersifat monokromatik, ada koheren ya, kemudian ada juga yang dalam bentuk intense pulse light atau IPL. IPL ini yang bersifat polikromatik dan dia broadband dalam artian dia menyebar luas lasernya. Penyinarannya, target cahayanya itu dia menyebar broadband. Nah, beda dengan yang sinar laser yang monokromatik ya, dan juga kalau IPL ini dia divergen. Nah, biasanya kalau laser ini parameternya ya tergantung. Parameternya kita melihat tergantung dari fluensnya ya, durasi denyut nadi, panjang gelombangnya bagaimana, ukuran spotnya bagaimana ya. Jadi tiap laser beda-beda. Semakin
fluence yang semakin tinggi, durasi denyut nadinya semakin tinggi, panjang gelombangnya semakin panjang, dan ukuran spotnya semakin banyak, itu semakin mahal laser itu. Ya, jadi biasanya intinya kembali lagi kita melihat indikasi pada pasien, kenyamanan untuk ke kulit pasien, ya, sehingga tercapai efek terapeutik yang diinginkan. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Nah, aduh, ini blur ya, nggak kelihatan ya. Nah, jadi nanti nanti saya coba bagi ininya deh, tampilannya yang untuk ini. Jadi target laser itu saya bacakan saja ya. Jadi laser itu dia yang banyak kita gunakan tadi untuk area-area kulit sebenarnya. Jadi ada yang seperti laser excimer ya, ataukah Erdea, pulse dye laser, ada ruby, alexandrite, ya semua dengan berbagai macam indikasi. Ada yang sampai untuk mengurangi kemerahan atau mengurangi adanya area-area seperti spot-spot kehitaman pada kulit, itu banyak macam, tergantung panjang gelombangnya tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian ada juga untuk scar, bekas luka ya, keloid juga bisa. Kemudian tato, orang-orang yang menggunakan tato untuk menghilangkan atau memudarkan warna tatonya bisa menggunakan laser ya. Nah, jadi yang tabel-tabel ini adalah berbagai macam laser yang diindikasikan khusus untuk kondisi kulit dengan berbagai macam keluhan pada kulit ya. Oke. Next. Ini hampir sama lanjutan yang tadi. Next, Dek. Nah, jadi kalau untuk hampir seperti ini gambaran lasernya. Cuman yang ini dia untuk lebih ke arah seperti terjadi cedera. Jadi kalau yang gambar ini lasernya digunakan untuk jadi lasernya masuk sampai kalau perlu dia menembus sampai ke tulang. Jadi biasanya ada laser yang memang digunakan untuk menyembuhkan tulang yang mengalami trauma ya. Jadi dia mengembalikan pembentukan kembali tulang dengan meningkatkan pembentukan kapiler ya, pengendapan kalsium, meningkatkan pembentukan kalus dan mengurangi hematom. Jadi seperti itulah. Jadi bisa digunakan sebagai penyembuhan luka, bisa juga untuk yang mengurangi terjadinya nyeri baik akut maupun kronik ya. Kemudian bisa juga untuk area-area fraktur pada area yang lokal, yang bersifat lokal. Jadi hanya satu area seperti area paha, ekstremitas, ya itu bisa diberikan laser terapi. Oke, next. Nah, kita pindah ke magnetofield terapi ya. Jadi magnetofield terapi ini dia menggunakan magnet ya. Jadi dia menggunakan berbagai macam magnet, berbagai jenis magnet, tujuannya untuk kesehatan ya. Jadi untuk magnetofield terapi ini ada yang berbagai macam jenis. Jadi ada yang static magnetic field therapy, ada electrically charged magnetic therapy, ada magnetic therapy dengan akupuntur ya. Nah, jadi indikasinya itu bisa diberikan pada nyeri yang artritis ya, ada perlukaan untuk penyembuhan luka, pada pasien-pasien yang insomnia, dan juga pasien-pasien yang sering mengalami nyeri kepala maupun nyeri pada fibromialgia. Nah, coba kita lihat gambarnya. Ya, oke. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kayak static magnetic field therapy ya, seperti yang biasa mungkin di Indonesia sudah ada kali ya, gelang-gelang seperti ini ya. Kalau electrically charged magnetic yang menggunakan mesin ya, dengan mesin elektrik. Nah, kalau magnetic terapi dengan akupuntur biasanya alatnya seperti ini
Jadi selain dia memberikan penyembuhan pada area yang mengalami trauma, juga sekaligus dia bersifat memberikan terapi akupuntur, ya. Oke. Mungkin slide saya. Oke, untuk modalitas terapi ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kita pindah ke slide berikutnya ya, kalau begitu. Sampai kuliah saya sampai 11.55 ya? Tapi dok, 11.55. Oke. Kita lanjut deh mengenai alergi, drug allergy.